Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat saya sesama, terutama sesama pensiunan pupuk Atim. Dalam konten ini saya ingin melengkapi video saya sebelumnya. Kalau video saya sebelumnya membahas bagaimana kita mengupayakan aset-aset yang masih berada di luar Dapen. Pada video ini saya ingin menjelaskan atau membahas, mendiskusikan aset-aset yang sudah ada di Dapen, dana pensiun. Jadi teman-teman pasti ingat, tentu ada istilah 11 item temuan OJK, aset 11 item temuan OJK. Itu 3 item itu adalah aset-aset yang masih di luar, yaitu terkait saham LCGP, saham DLCK, dan Kondotel di Bali. Sedang 8 item itu aset yang masih atau tetap berada di lingkungan pupuk Altim, ya. Apakah itu di Dapen, apakah itu di pupuk Altim, ini akan kita bahas. Jadi ini penting juga pemahaman tentang ini. Saya ingin menceritakan kronologisnya, ya. Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi ini ya status ini harus kita clearkan sebagaimana adanya, ya. Jadi waktu kasus saya dulu, kemudian OJK melakukan audit, ternyata ditemukan ada 11 item yang tidak memenuhi syarat menjadi aset investasi dana pensiun, sehingga dikeluarkan itu menjadi aset lain-lain dana pensiun. Kemudian sekitar tahun 2019 saya sudah terlepas dari kasus hukum. Saya mendapat info dari staf bahwa Pak, barangkali dalam beberapa bulan ini Dapen sudah tidak punya duit lagi untuk membayar pensiunan, untuk membayar anuitas. Jadi anuitas itu biaya besar sekali, satu orang bisa 1 miliar, ya, karena cadangannya harus diserahkan ke Jiwasraya atau anuitas, penyelenggara anuitas, untuk kemudian manfaatnya dibayarkan oleh asuransi tersebut, asuransi yang dipilih. Nah, itu staf bilang dalam beberapa bulan ini kas dana pensiun akan habis, akan tidak mencukupi. Jadi terjadi krisis likuiditas di dana pensiunnya pupuk Altim. Kenapa itu terjadi? Ya harus saya katakan bahwa langkah-langkah atau perencanaan yang saya rencanakan itu dikoreksi atau di-break, ya. Perjanjian saya dengan Jiwasraya yang membayar pembayaran terhadap 1.000 karyawan sudah pensiun itu yang saya rencanakan 3 tahap itu langsung dilunasi, dan pengurus menyerahkan 400 miliar lebih ke Jiwasraya. Itu yang menyebabkan cash flow kita menjadi habis, ya, karena sebagian besar aset-aset kita masih berupa tanah dan bangunan yang tidak mudah untuk mengcashkannya atau melikuidkannya. Jadi syukur alhamdulillah, ya, pendiri atau pupuk Altim masih bertanggung jawab dan ingin membantu dana pensiun, dan ada celahnya, yaitu temuan OJK tadi. Ada 11 item yang dikeluarkan, itu terjadi di 2015, sehingga masih iuran pasti, masih manfaat pasti, sehingga pendiri masih berkewajiban untuk membayar PSL-nya. Nah, PSL terkait itu sangat besar, ya, 500 miliar lebih. Dengan demikian Dapen PKT terhindar dari krisis likuiditas, bisa membayarkan kembali manfaat anuitas yang karyawannya sudah pensiun. Jadi itu blessing, 11 item itu blessing in disguise. Lalu kemudian pupuk Altim mengumumkan, ya, dan menganggap bahwa 11 item itu karena tadi sudah
dibayarkan nilainya oleh Pupuk Kaltim, maka itu menjadi milik Pupuk Kaltim. Ya, itu logika bisnisnya seperti itu. Tetapi secara legal itu tidak bisa dibenarkan, ya, karena PSL itu Past Service Liability itu tidak boleh menyebabkan aset itu berpindah, karena dalam undang-undang ada keterpisahan aset dari pendiri dan aset dana pensiun, itu harus terpisah. Tidak boleh aset dana pensiun itu kembali kepada pendiri. Jadi ditegaskan lagi dengan undang-undang nomor 4 tahun 2023, ya, untuk undang-undang tentang undang-undang terkait dengan ekonomi lah gitu, ya. Salah satu pasal itu menyangkut dana pensiun, dan itu tegas sekali di pasal 169 ayat 1 menyebutkan dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan aset-aset ke pendiri. Ini adalah bentuk perlindungan undang-undang terhadap pensiunan, supaya pensiunan itu mempunyai aset-aset atau cadangan-cadangan, sehingga dia berkemampuan ekonomi sehingga bisa menggerakkan ekonomi. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi sekarang bagaimana statusnya aset-aset yang masih berada di PKT maupun di Dapen PKT? Waktu awal 2021 saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan OJK melalui Zoom. Dalam diskusi itu terkuak bahwa OJK ternyata tidak mengetahui kalau aset-aset itu sudah dikeluarkan dari aset lain-lain dana pensiun. Jadi dana pensiun itu ada punya aset investasi yang itu didistribusikan ke seluruh peserta, ya. Kemudian ada aset lain-lain yang belum bisa didistribusikan karena masalah administratif, misalnya belum balik nama dan sebagainya. Nah, ini aset-aset 11 item itu sudah keluar juga dari aset lain-lain. Nah, itu ternyata ketahuan bahwa OJK tidak mengetahui itu, ya. Karena OJK itu pada saat Zoom itu dia bisa mengecek langsung stafnya, karena online, ya, sistem komputernya OJK dengan Dapen seluruh Dapen itu bisa online. Dia bisa langsung melihat laporan keuangan, status keuangan, status investasi di seluruh dana pensiun, ya. Nah, di situ staf bilang sudah tidak ada lagi 11 item itu sudah keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Nah, saya mempertanyakan itu salah atau bisa dibenarkan. Nah, waktu itu OJK terus saja tidak bisa menjawab tegas, ya, dan meminta saya untuk menanyakan ke KAP. Nah, di KAP saya mendatangi KAP Junaidi waktu itu, ternyata nggak ada Pak Junaidi, via telepon, dan alhamdulillah saya bisa rekam itu pembicaraannya. Pak Junaidi mengatakan memang kami merekomendasikan membuat laporan audit, dan salah satu rekomendasi yang bahwa 11 item itu dikeluarkan dari aset lain-lain Dapen dengan kilah atau dengan alasan sudah di take over oleh Pupuk Kaltim. Jadi itu penjelasannya. Padahal dalam dana pensiun tidak ada istilah take over, yang ada PSL, Past Service Liability, yaitu kewajiban pendiri apabila terjadi kekurangan, dan itu tidak menyebabkan perpindahan aset. Nah, OJK mengkoreksi, ya, aset-aset yang tadinya ada di Dapen kemudian dikeluarkan itu dikembalikan ke Dapen. Tentu saja yang di bawah pengaruh OJK, yaitu di bursa, ya. Bursa itu semua saham yang tadi dikeluarkan kembali ke Dapen. Nah, bagaimana di Dapen sendiri?
ya, apakah sudah kembali ke Dapen juga atau tidak? Ini yang saya akan klarifikasi ke pendiri. Saya bertanya kepada staf, yang jelas sekarang aset-aset itu dikelola oleh anak perusahaannya Dapen, yaitu PT KPM. Ya, karena aset-aset itu memberikan hasil, ya, seperti Menteng Park itu disewa penuh full. Borneo Bay itu juga ada berapa lantai itu disewa full dan memberikan hasil. Kemudian ada lagi kondotel di Watu Jimbar, dan ada lagi tanah yang terus naik harganya di Bekasi, itu saya yang beli dulu. Ada lagi tanah di Jogja, kemudian ada juga apartemen Beleza di Jakarta. Ini yang menurut saya, ya, berdasarkan undang-undang terbaru dan berdasarkan aturan OJK juga, seharusnya masih menjadi aset lain-lain dana pensiun. Nah, ini yang akan saya klarifikasi dengan Dirut Pupuk Kaltim atau pendiri yang baru, yang menjanjikan untuk bertemu, tapi sampai sekarang masih sibuk beliau. Saya akan pertanyakan itu, dan saya mudah-mudahan pendapat saya ini bisa diterima. Nah, sekarang yang penting aset-aset itu akan digunakan untuk apa? Kalau itu adalah milik peserta, termasuk kita pensiunan, maka aset-aset itu harus didistribusikan dikembalikan lagi menjadi didistribusikan ke cadangan pensiunan. Bagi yang belum pensiun, tentu bisa menambah cadangannya. Bagi yang sudah pensiun karena sudah diberikan anuitas, saya akan menyuruhkan ya dibagi secara cash gitu ya. Bagaimana pembagiannya? Ya mudah sekali. Tinggal berapa pada saat itu 2015 akhir itu berapa iuran kita masing-masing. Kayak saya misalnya ada 1,4 miliar. Si B, si C ada berapa, itulah yang menjadi pembagi kalau nanti akan didistribusikan. Tapi menurut OJK memang aset-aset yang kemudian kembali karena suatu hal, ya, atau proses hukum atau sebagainya, itu haknya ada dua yang punya hak. Pendiri juga punya hak dan peserta juga punya hak. Berapa bagian pendiri dan bagian peserta tidak diatur. Oleh karena itu kita bisa menyarankan atau mungkin kita berunding berapa yang menjadi haknya pensiunan atau peserta dan berapa menjadi haknya pendiri. Kira-kira seperti itu nanti diskusinya yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan pemikiran saya ini didengar, karena menurut saya Pupuk Kaltim tidak perlu duit. Bagi Pupuk Kaltim yang penting langkah-langkah ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kalau memang itu haknya peserta, saya kira Pupuk Kaltim akan pendiri juga akan setuju itu menjadi hak peserta. Oleh karena itu perlu juri, dalam ini mungkin OJK yang nyari juri. Saya juga mungkin nanti akan, kalau ini menjadi ganjalan adalah laporan audit atau rekomendasi KAP, maka langkah yang bisa ditempuh ya KAP-nya harus dipanggil. Ya. Kenapa dia menyarankan seperti itu? Karena tidak ada di aturan di OJK itu take over, itu tidak ada. Jadi itu permasalahannya, untuk pemahaman aja teman-teman, dan untuk meyakinkan teman-teman bahwa perjuangan kita ini suatu perjuangan yang benar, suatu perjuangan yang memiliki landasan hukum, suatu perjuangan yang berkeadilan dan berkebenaran. Nah, saya mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan dilancarkan usaha-usaha yang akan kita lakukan bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.